Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, Mai akan mereview sebuah film yang mengisahkan tentang sekelompok manusia yang memiliki kekuatan supranatural. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Cerita berawal di sebuah gedung, di mana seorang pria tengah serius memantau layar monitor. Rupanya, dia mengerahkan sejumlah algojo untuk melindungi lelaki parubaya yang sedang bersamanya. Pria itu pun penasaran dan bertanya kepada lelaki parubaya itu, "Siapa orang yang hendak menemuimu?" Dengan santainya, lelaki itu mengatakan, "Kau mungkin sudah mendengar namanya, Elektra." Mendengar hal itu, pria itu pun meringis. Dia berdalih bahwa perempuan itu sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Lelaki parubaya itu pun mengatakan, kalau itu memang benar, mungkin seseorang telah membangkitkannya dari kematian. Pria itu pun seketika itu menghentikan pembicaraannya ketika melihat dari layar monitor tidak ditemukannya para algojo yang tengah berjaga di luar. Pria itu pun semakin panik ketika melihat gagang pintu yang bergerak. Seketika itu, dia memberondong pintu tersebut dengan senjata yang dia bawa. Namun nihil, di luar tidak ditemukan siapapun. Pria itu pun merasa aman, namun tiba-tiba seorang wanita yang mereka panggil Elektra mengeluarkan trisulannya untuk mengintimidasi pria itu. Tak mau kalah, pria itu pun balik menyerangnya, hingga pada akhirnya pria itu pun harus tewas di tangan Elektra. Akhirnya, lelaki parubaya itu pun berhadapan langsung dengan Elektra, sang pembunuh bayaran yang identik memakai pakaian warna merah, dengan trisula yang menjadi senjata andalannya ketika akan mengeksekusi calon korbannya. Lelaki itu pun meminta Elektra segera menghabisinya karena dia menyadari tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Mendengar calon korbannya yang begitu pasrah, dia pun berusaha menenangkan lelaki itu dengan mengatakan, "Jangan takut, kematian tak seburuk itu. Itu karena sebelumnya aku pernah mati." Tanpa diduga, lelaki itu mengeluarkan pistolnya. Bersamaan itu, dengan secepat kilat, Elektra melemparkan trisula miliknya dan tepat mengenai jantung lelaki tersebut. Seusai melancarkan aksinya, dia pun tak lupa membersihkan DNA-nya agar tak terendus pihak berwajib. Tak berselang lama, Tony yang merupakan bos agensi yang menaungi Elektra menghampirinya dan memberikan tugas tambahan untuknya, di mana tugas tersebut merupakan tugas terakhir Elektra sebagai pembunuh bayaran. Merasa lelah, Elektra pun menolaknya. Karena Tony terus mengiming-imingnya dengan nominal uang yang fantastis, alhasil Elektra pun segera menerimanya. Dia pun ditugaskan hanya membunuh 2 orang. Saat itu juga Tony memberikan tas yang berisi uang dan alamat calon korbannya kepada Elektra. Dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan Elektra. Rupanya Tony mengirim Elektra ke sebuah resort mewah di pinggir pantai. Dia pun menikmati hari pertamanya dengan berenang. Seusai itu dia pun kembali ke resortnya. Menyadari pintu resortnya telah dibobol seseorang, sontak dia pun segera mengeceknya. Melihat ada orang asing di tempatnya, alhasil dia pun secara refleks menyerangnya. Dan ternyata si penyusup hanyalah seorang gadis biasa. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Abby. Abby berdalih bahwa pintunya tidak dikunci. Oleh sebab itu, Abby dapat leluasa masuk. Lagi pula, pemilik sebelumnya mengizinkannya masuk setiap saat. Tak percaya, Elektra segera mengeceknya dan ternyata pintunya memang rusak. Dia pun mendesak Abby agar mengakui barang apa yang telah dicurinya. Namun Abby tidak mengakuinya. Elektra yang tahu Abby menyembunyikan sesuatu langsung menarik tangannya dan mengambil kalung yang berada di genggaman tangan Abby. Marah,
Dia pun langsung mengusir Abby dari resortnya. Dan ternyata gelang itu milik almarhum orang tuanya. Seketika itu Elektra flashback, di mana saat dia kecil, dia menyaksikan siluet iblis bertanduk yang menghabisi orang tuanya. Setelah beberapa hari di resort tersebut, dia pun merasa bosan dan terus menghubungi Tony. Dia pun menanyakan nama target yang akan dibunuhnya. Rupanya, Tony belum memberitahukan nama calon korban yang akan dihabisi Elektra. Pada malam berikutnya, Abby berhasil membujuk Elektra agar bersedia datang memenuhi undangan ayahnya untuk merayakan hari Natal. Keduanya pun disambut baik oleh Mark, ayah Abby, dan ternyata Mark tidak pernah mengundang Elektra, dan ternyata lagi semua itu hanyalah akal-akalan Abby. Merasa sungkan, Elektra pun hendak pergi, namun Mark buru-buru melarangnya. Dia pun membujuknya agar tetap tinggal dan makan bersama. Akhirnya mereka pun makan bersama merayakan Natal. Tampak raut wajah Elektra yang begitu sumringah dan tidak tampak seperti algojo. Di saat mereka tengah asyik mengobrol, pandangan Elektra tertuju pada gelang yang dikenakan Abby. Elektra mengungkapkan bahwa gelang yang dipakainya terdapat manik-manik petarung yang berasal dari Indonesia, di mana berabad-abad yang lalu untuk mendapatkan manik-manik itu, mereka harus menjadi petarung terlebih dulu. Melihat Elektra yang tahu akan segalanya, sontak keduanya pun berdecak kagum. Seusai makan malam, mereka pun lanjut mengobrol di teras kabin, di mana Mark mengatakan bahwa ibunya Abby meninggal karena kecelakaan, berkendara dalam keadaan mabuk. Begitupun juga Elektra yang ditinggal orang tuanya meninggal sewaktu masih kecil. Dia pun merasa senasib dan sepenanggungan dengan Abby. Entah apa alasannya, tiba-tiba Elektra pamit pulang. Di saat itulah Elektra flashback, di mana Elektra kecil mendapati ibunya terbujur kaku di atas ranjang, dan dia pun mengambil kalung yang dikenakan ibunya. Setelah berhari-hari menunggu nama calon korbannya, akhirnya dia pun mendapatkan kiriman dari agensinya berupa foto-foto calon korbannya. Elektra yang melihatnya pun tak bisa berkata-kata, karena Abby dan ayahnya lah calon korban yang akan dia eksekusi. Namun tugas tetaplah tugas, dia harus konsisten dengan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Tidak peduli korbannya adalah orang terdekatnya, alhasil dia pun segera bersiap membidiknya dari jarak jauh. Namun apa daya, kasih yang tumbuh di hatinya mengalahkan sisi iblisnya. Alhasil dia pun urung membidiknya. Lebih baiknya lagi, Elektra menelpon agensinya dan memutuskan untuk keluar dari misi ini. Dia pun bersiap pergi meninggalkan tempat, namun seketika itu, segerombolan orang yang berjalan membuatnya merasa curiga. Ditambah lagi dia mendapat penglihatan dari Abby yang berteriak histeris. Dan rupanya benar kecurigaan Elektra, di mana di kabin milik Abby, sejumlah ninja menyusup dan bersiap menghabisi Abby dan ayahnya. Elektra yang menyadarinya pun segera menemui mereka di kabin. Saat itu juga, Elektra berhasil melenyapkan salah satu ninja dengan trisulannya, disusul dengan ninja yang lainnya. Sadar mereka akan kembali, Elektra segera mengajak Abby dan ayahnya pergi dari kabin. Stay with Abby! Sementara di lain sisi, sekelompok organisasi kejahatan yang memburu Abby dan ayahnya menyadari bahwa usaha mereka telah gagal. Rupanya mereka jugalah orang yang menyuruh Elektra untuk menghabisi Abby dan ayahnya. Oleh sebab itu, sang ketua yang mereka panggil Master Roshi memanggil anaknya Kimogiri, yang merupakan ketua organisasi kejahatan yang bernama The Hand, melanjutkan tugas tersebut. The Hand adalah organisasi kejahatan yang masing-masing anggotanya memiliki kekuatan supranatural, namun kekuatan itu disalahgunakan, dan Abby terpilih untuk melanjutkan generasi berikutnya, karena Abby juga memiliki kekuatan ajaib yang sama seperti mereka, dan mereka menyebut Abby sebagai harta. Di lain sisi, Elektra sengaja membawa Abby dan ayahnya menemui Master Stick, yang merupakan gurunya sekaligus orang yang sudah membangkitkannya dari kematian untuk meminta perlindungan. Master Stick menanyakan apa yang membuat The Hand mengincar mereka. Elektra yang masih polos pun mengatakan bahwa Abby dan ayahnya sendiri tidak mengetahui pasti alasan The Hand mengincarnya. Seketika itu, Matt menyela,
Aku mengetahuinya. Mereka mengincar sesuatu dari Abby. The Hand telah membunuh ibu Abby. Kecelakaan itu tidak pernah ada. Menyadari dirinya telah dibohongi olehnya, saat itu juga Elektra meninggalkan keduanya dan meminta mereka untuk pergi sejauh mungkin, secepat mungkin, pergi ke Amerika, Afrika, dan rubah penampilan. Rupanya Elektra begitu kecewa dengan mereka. Menyadari ada hal yang aneh seketika itu, Elektra buru-buru mengajak mereka pergi. Dan benar saja, seekor burung elang milik The Hand berhasil melacak keberadaan mereka. Dan keberadaan keduanya pun disampaikan kepada Kimogiri. Kimogiri berujar, sebelum menangkap Abby, mereka harus membunuh Elektra terlebih dulu. Akhirnya, Elektra berhasil lari dari kejaran elang milik The Hand, dan dia pun memutuskan untuk bersembunyi di rumah milik Tony. Di siang itu, Mark sengaja menghampiri Elektra yang tengah termenung di balkon. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Elektra. Namun Elektra buru-buru melarangnya karena Mark tidak tahu apa yang sebenarnya Elektra lakukan. Mark yang mendengarnya pun menegaskan bahwa dia tahu apa yang Elektra lakukan. Kamu datang untuk membunuh kami. Dia pun terdiam dan berkata bahwa ia bukanlah orang yang baik. Mark berdalih bahwa dirinya tidak meminta apa-apa. Rupanya cinta mulai tumbuh di hati mereka. Di lain waktu, Elektra menyadari bahwa The Hand berada dekat dengan mereka. Seketika itu, Tony meminta mereka melarikan diri lewat bawah tanah. Dengan begitu, mereka akan sampai di hutan. Bersamaan itu, The Hand berhasil menerobos masuk ke dalam rumah Tony. Seketika itu, Kimogiri menerawang keberadaan Elektra melalui mata Tony. Sontak dia pun mengetahui keberadaan Elektra di hutan. Tony yang malang, karena dia berani meledek Kimogiri akhirnya. Dia pun harus merelakan kepalanya lepas begitu saja. Untuk menemukan keberadaan Elektra, salah satu The Hand mengeluarkan serigala yang tergambar dalam tubuhnya. Bersamaan itu, manusia raksasa berhasil mengendus keberadaan Elektra. Tanpa pikir panjang, Elektra segera menusuknya dengan trisula miliknya. Namun sialnya, trisula itu pun harus patah karena tidak mampu menembus kulit manusia raksasa tersebut. Dengan mudahnya manusia raksasa itu pun melempar tubuh Elektra. Sementara Abby dan ayahnya bersembunyi di dalam pohon tumbang. Tak kehabisan akal, dengan cerdiknya Elektra menarik sebatang pohon yang tinggi, kemudian merobohkannya ke arah manusia raksasa tersebut, hingga manusia itu pun harus tewas. Sementara itu, serigala milik The Hand berhasil menemukan Abby dan ayahnya, disusul oleh The Hand yang lainnya, hingga akhirnya The Hand berhasil menawan Abby. Merasa terdesak, Abby lantas segera mengeluarkan rantai ajaib miliknya. Sedangkan Elektra yang melihatnya pun hanya bisa terdiam, tak percaya. Dengan beraninya, Abby melawan The Hand dan juga serigala hanya dengan menggunakan rantai. Saat itu juga, Mark melempar pisau tepat mengenai The Hand, hingga musuh pun berkurang 2. Tak disangka, The Hand yang lainnya tiba-tiba muncul dan menyerap habis energi Elektra, hingga dia pun harus terkapar lemas. Disusul Kimogiri yang akan membawa Abby. Beruntung aksi tersebut berhasil dihentikan oleh Master Stick. Saat itu juga The Hand melarikan diri. Akhirnya mereka pun berada di tempat yang aman, yaitu di markas Master Stick yang buta. Lewat Master Stick itulah Elektra mengetahui bahwa Abby adalah anak ajaib, dan The Hand menginginkannya untuk keperluan pribadinya, namun ayahnya terus menyembunyikannya. Elektra yang mendengarnya pun merasa dipermainkan. Dia pun memutuskan kembali ke kamarnya. Dan setelah itu, Abby menghampirinya kemudian meminta maaf. Elektra berpendapat bahwa Abby sudah melakukan hal yang benar dan dia tidak perlu minta maaf. Mereka pun lanjut latihan dan melupakan segalanya. Di detik terakhir, dengan berurai air mata, Abby mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah anak kecil dan dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dan malam harinya, diam-diam Elektra berkomunikasi dengan Kimogiri melalui media telepati. Dia pun ingin bertarung sampai mati dengan Kimogiri. Jika Elektra keluar sebagai pemenang, maka The Hand harus melepaskan Abby. Namun sebaliknya, jika Kimogiri lah yang keluar sebagai pemenang, maka Abby adalah miliknya.
Untuk mengakhiri segalanya, dia pun mengajak Kimogiri bertemu di tempat semuanya berawal, dan Kimogiri pun menyetujuinya. What do you want? We will meet where it all began. And it will end where it all began. Disinilah tempat semuanya berawal, yaitu di kediaman Elektra. Seperti biasa, dalam melancarkan aksinya, dia memakai pakaian warna merah yang menjadi ciri khasnya. Menyadari Kimogiri membawa banyak pasukannya, dengan cerdiknya, Elektra membuka semua kompor gasnya. Dan ketika puluhan ninja menerobos masuk, Elektra segera melemparkan lilin yang dia bawa. Dan seketika itu, boom, semuanya tewas dalam sekejap. Seketika itu, Kimogiri masuk menemui Elektra dan keduanya pun saling menyerang. Kimogiri mengatakan bahwa Elektra akan mengingat semuanya. Saat itu juga Elektra flashback dan ingat betul kejadian yang menewaskan ibunya, di mana iblis bertanduk dua tersebut adalah gambaran Kimogiri. Dan Kimogirilah yang telah membunuh ibunya. Menyadari hal itu, dia pun kembali berusaha melumpuhkan Kimogiri. Namun usahanya sia-sia. Keadaan pun semakin tidak kondusif ketika Abby tiba-tiba muncul untuk melawan Kimogiri. Tak ingin Abby celaka, dengan terpaksa Elektra mengajak Abby lari menyelamatkan diri. Tatu yang menyadari buruannya kabur pun segera mengeluarkan ribuan ular yang berada di dalam tubuhnya untuk mengejar Elektra dan Abby. Karena banyaknya ular yang mengejar Abby, sontak dia pun merasa terdesak kemudian jatuh. Menyadari Abby dalam bahaya, dia pun berusaha mencari akarnya, yaitu dengan menemui Tatu kemudian melenyapkannya. Di lain sisi, Moana berhasil menemukan Abby. Moana mengungkapkan bahwa dirinya juga harta, dan dia tidak suka jika ada yang menggantikannya. Seketika itu, Moana menyerap energinya hingga dia pun tak sadarkan diri. Sementara itu, Kimogiri berhasil menemukan Elektra, dan keduanya pun kembali adu kekuatan. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya Elektra pun berhasil melenyapkan Kimogiri dan memasukkannya ke dalam sumur. Setelah Kimogiri tewas, Elektra segera melemparkan trisula miliknya dan tepat mengenai Moana hingga dia pun ikut lenyap. Elektra kembali menemui Abby yang tidak sadarkan diri. Kemudian dia pun membawanya masuk ke dalam rumahnya. Melihat kondisi Abby yang masih tidak sadarkan diri, dia pun merasa sangat sedih. Berulang kali dia mencoba membangunkan Abby, namun Abby tidak bereaksi. Dengan berurai air mata, dia pun memohon agar Abby kembali, karena dia merasa sudah menemukan Abby dan dia tidak ingin kehilangan Abby. Seketika itu, Abby bangkit dan menyapanya, "Hai." Keesokan paginya, Mark menghampiri Elektra dan dia pun mengucapkan terima kasih. Begitupun juga dengan Abby. Dia juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengembalikan hidupnya. Dan setelah ini, Abby berencana untuk pergi ke pantai, berjemur dan makan es krim. Sayang sekali, Elektra harus pergi meninggalkan Abby dan ayahnya. Elektra pun berpesan bahwa suatu saat mereka pasti akan bertemu kembali. Setelah itu, Elektra pun pergi meninggalkan ketenangan, kedamaian, dan cinta untuk Abby. Dan cerita pun selesai.